semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang nutrien. Pernahkah kamu mendengar pepatah, kamu adalah apa yang kamu makan? Pepatah ini mengingatkan kita bahwa makanan yang kita konsumsi sangat memengaruhi tubuh. Tubuh manusia tersusun dari miliaran sel yang bekerja sama membentuk jaringan, organ, dan sistem organ. Jadi, makanan yang kalian makan akan berdampak langsung pada kesehatan sel-sel tubuh kalian. Setelah kita makan, apa yang sebenarnya terjadi pada makanan tersebut, kita akan belajar lebih lanjut pada video berikut ini. Pertama-tama, mari kita lihat dulu beberapa contoh makanan dan bagaimana mereka memengaruhi tubuh kita. Yang pertama adalah gorengan. Rasanya memang lezat dan sering muncul di acara kumpul-kumpul. Tapi terlalu banyak gorengan bisa berbahaya karena minyak yang dipakai biasanya sudah digunakan berulang kali. Jika kita sering memilih gorengan sebagai makanan favorit kita, artinya kita kurang memperhatikan kesehatan. Sekali-sekali boleh, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Yang kedua adalah buah-buahan segar. Pilihan ini menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan. Buah mengandung karotenoid dan antioksidan yang membuat kulit lebih bersih dan segar, serta dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Yang ketiga adalah mie instan. Mie instan adalah makanan yang praktis tapi sulit dicerna, tinggi garam, dan mengandung pengawet. Konsumsi berlebihan bisa meningkatkan risiko hipertensi dan kanker. Yang keempat adalah gado-gado. Makanan ini kaya serat, fosfor, dan zat besi. Bagus untuk pencernaan, fungsi otak, kulit, dan kekebalan tubuh. Makanan yang kelima adalah nasi lengkap atau nasi kuning yang merupakan kombinasi nasi, sayur, dan lauk untuk mendukung kesehatan secara menyeluruh. Nasi sebagai sumber energi, sayur untuk sistem pencernaan, dan lauk seperti telur atau daging dapat membantu memperbaiki sel tubuh. Yang terakhir adalah burger. Memang praktis dan enak, tapi tinggi lemak, gula, dan garam. Terlalu sering dikonsumsi dapat memicu diabetes, gangguan jantung, dan masalah pembuluh darah. Kesimpulannya, makanan yang kita pilih mencerminkan perhatian kita terhadap kesehatan tubuh. Mengapa kita perlu makan? Semua makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari. Makanan memberikan energi dan nutrien untuk tubuh. Energi dari makanan diukur dalam satuan kalori, dan setiap orang memiliki kebutuhan kalori berbeda-beda tergantung usia, jenis kelamin, aktivitas, berat badan, dan kondisi kesehatan. Remaja seperti kalian membutuhkan sekitar 2000 sampai 2500 kalori per hari, di mana kebutuhan kalori remaja laki-laki sedikit lebih tinggi dibanding perempuan. Tanpa asupan kalori yang cukup, tubuh akan lemah, sulit berkonsentrasi, dan mudah sakit. Setelah makanan masuk ke dalam tubuh, sistem pencernaan akan memecahnya menjadi nutrien. Nutrien adalah zat yang menyediakan energi atau bahan mentah yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan semua proses penting. Ada 6 jenis nutrien utama, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air, yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama tubuh. Selain nasi, karbohidrat juga bisa diperoleh dari sagu, roti, jagung, mie, ubi, dan sereal. Karbohidrat sederhana disebut juga gula, memberikan energi instan karena cepat dipecah menjadi glukosa. Contohnya glukosa yang dihasilkan dari pencernaan nasi atau makanan manis. Selain itu juga terdapat karbohidrat kompleks yang berupa rantai panjang gula, contohnya pati dalam nasi, kentang, roti, dan jagung. Pati memberi energi tahan lama. Ada juga serat yang meskipun tidak dicerna, namun penting untuk pencernaan dan meningkatkan kekebalan tubuh. Ingat, konsumsi karbohidrat harus seimbang. Terlalu banyak bisa menyebabkan gula darah tinggi, diabetes, kelelahan, pusing, perut kembung, jerawat, dan mood yang buruk. Selanjutnya adalah protein yang berfungsi membangun tubuh, mulai dari sel hingga rambut termasuk DNA. Protein juga memperbaiki sel yang rusak.
Protein tersusun dari asam amino. Ada 20 jenis asam amino, 11 bisa diproduksi tubuh, dan 9 asam amino harus diperoleh dari makanan yang disebut dengan asam amino esensial. Sumber protein antara lain adalah telur, daging, ikan, unggas, kacang-kacangan. Protein hewani mengandung semua asam amino esensial, sementara protein nabati atau yang berasal dari tumbuhan biasanya tidak lengkap. Remaja harus mengonsumsi 10-35% kalori harian dari protein, setara kurang lebih 200 kalori dari 2000 kalori per hari. Nutrien yang ketiga adalah lemak. Lemak memberikan energi 2 kali lipat lebih besar dibanding karbohidrat. Selain itu, lemak berfungsi untuk melindungi organ tubuh dari benturan, menjaga suhu tubuh, menjaga kulit dan rambut tetap sehat, serta membentuk membran sel. Lemak terbagi atas 4 macam. Yang pertama adalah lemak jenuh. Contohnya adalah daging, santan, produk susu olahan. Konsumsi berlebihan dapat menaikkan kolesterol dan risiko penyakit jantung. Yang kedua adalah lemak tak jenuh. Contohnya adalah lemak pada minyak zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan yang baik untuk mengontrol kolesterol dan gula darah. Yang ketiga adalah lemak trans yang berasal dari makanan yang digoreng. Lemak trans dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan kita perlu membatasi konsumsi lemak trans kurang dari 2% kalori harian. Yang keempat adalah kolesterol. Kolesterol dibutuhkan untuk membran sel, tetapi tubuh kita memproduksi sendiri kolesterol sehingga tidak perlu berlebihan kita peroleh dari makanan. Nutrien yang keempat adalah vitamin. Vitamin tidak memberi energi, tapi membantu reaksi kimia tubuh dan menjaga fungsi organ. Vitamin dapat kita peroleh dari sayur, buah, kacang, dan produk susu. Vitamin dibagi menjadi 2, yaitu vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Vitamin ini disimpan di jaringan lemak dan dilepaskan saat dibutuhkan. Yang kedua adalah vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin C dan vitamin B beserta turunannya. Vitamin yang larut dalam air tidak disimpan di dalam tubuh, oleh karena itu harus dikonsumsi setiap hari. Nutrien yang kelima adalah mineral. Mineral juga penting walau tubuh tidak memproduksinya atau tidak dibuat oleh tubuh. Mineral diperlukan untuk melakukan proses kimia di dalam tubuh sebagai bahan pembangun tulang, serta memengaruhi fungsi otot dan saraf dan untuk mengatur keseimbangan air di dalam tubuh. Contohnya antara lain zat besi yang berfungsi untuk membantu sel darah merah bekerja, kemudian kalsium untuk memperkuat tulang dan gigi, serta magnesium yang berfungsi untuk menjaga fungsi otot dan saraf. Nutrien yang keenam adalah air. Air sangat penting karena sekitar 70% tubuh kita terdiri dari air. Air membantu proses aktivitas seluler di dalam tubuh kita, mengatur suhu tubuh, dan mengeluarkan zat sisa metabolisme. Kita disarankan minum sekitar 2 liter air per hari agar organ tubuh berfungsi optimal. Jadi, makanan yang kita konsumsi sangat menentukan kesehatan tubuh. Kita perlu memilih makanan bergizi, memperhatikan nutriennya, dan jangan lupa minum cukup air. Ingat, kamu benar-benar apa yang kamu makan. Demikianlah video mengenai nutrien. Sampai jumpa di video yang lainnya, dan terima kasih.